Iya. Oke, yuk kita mulai aja yuk, teman-teman. Mumpung ini udah pada join nih kayaknya teman-teman. Ya, boleh dimulai. Jadi kita malam ini mau memperkenalkan Pak Teddy sebagai owner dari IE50, teman-teman. Jadi terima kasih buat yang sudah bergabung. Jadi boleh dimulai ya kita ya. Ada yang mau bertanya langsung apa nanti sama Pak Teddy bisa ditampung. Kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya malam ini ya. Siap. Oke. Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, makasih. Halo, Ci. Halo. Halo, Ci Shirley. Ini saya langsung bicara atau langsung tanya jawab aja atau ngobrol-ngobrol aja? Atau Pak bagaimana ini? Teddy, kalau ada yang mau disampaikan boleh duluan, Pak. Iya Pak, silakan boleh disampaikan Pak Teddy. Sebagai owner dari IE50, maksudnya mungkin visi misi perusahaan. Bagi teman-teman kan banyak yang belum kenal nih sama Pak Teddy nih. Oh Tak iya. kenal maka tak. Bapak Ibu semua, nama saya Harti. PT Tra Indotek posisinya sebagai direktur. Karena secara pekerjaan saya lebih banyak berhubungan dengan pengembangan, ya, dengan member, dengan investor, ya, ngobrolnya lah. Untuk komisaris kita itu Pak Fahmi Alfian. Beliau studi banyak kalah dengan admin di web, terus juga pembayaran menghitung regulasi keuangan perusahaan, keuntungan dan lain, gitu ya. Terus satu lagi teman kita Pak Yayan Sofyan, beliau direktur di Akta Pendirian. Kasih bidangnya itu khusus di ya di ini di Yayan ya Pak Sofyan itu. Nah awal dari bermulainya EA50 ini Pak Sofyan sudah lama memperlihatkan hasil tradingnya kepada itu dari 2000 ke saya hasil trading dan menurut saya bagus sih gitu ya, artinya belum pernah melihat pola trading seperti ini di mana itu pelan-pelan naik setiap hari, naik terus, dan kalau sudah naik ya jarang kembali ke awal. Berbeda dengan saya dulu trading, walaupun yang mengajarkan beliau sendiri gitu ya, cuman saya memang mungkin tidak terlalu berbakat di bidang itu. Nah, jadi dengan hasil trading seperti itu ya, waktu itu kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan, karena saya sudah lama tidak di network marketing, ya saya tidak tahu kalau ada perkembangan di luar sana banyak sistem-sistem yang menggabungkan antara MLM dengan trading,
ya. Dan pada akhirnya kita mulai cari informasi, kita pelajari satu persatu, terus mana yang bagus ya kita ambil, mana kita kurang. Terus kita perbaiki, kita luruskan alur yang sehingga jadilah saja 50 saat kembang baik di Indonesia maupun di luar, ya. Kalau untuk jumlah member di Indonesia sekarang ini kurang lebih 13 ribuan, ya. Dan untuk di luar Indonesia ada sekitar 2 ribuan. Jadi totalnya perkembangannya sangat pesat dan sudah diterima karena mungkin satu faktor kita dengan broker yang punya nama bagus, yang mudah diterima dan punya kapasitas yang bagus. Kira-kira itu aja dulu, Cisali, ya, tanya lebih gitu. Buka ini bahan gitu. Ya. Iya, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh buka mic-nya atau diketik. Ini pertanyaan dari Pak Tetra. Nggak ada paparan ya, maaf saya baru kenal EA50 ini, thanks. Pak Tetra, paparan seperti apa yang Bapak ingin tahu, marketing plan atau cara trading Pak Yayan atau bagian mana ya? Pak Robi, jadi yang tradingnya manual Pak Yayan sendiri. Pak Teddy bisa membantu Pak? Ya, kalau tradingnya memang manual, ya, manual dan kombinasi dibantu oleh indikator atau dibantu oleh EA gitu ya. Jadi pola tradingnya tidak 100% menggunakan EA gitu ya, kombinasi lah tepatnya. Kita juga pernah Zoom bahwa beliau pernah sampaikan bahwa untuk pengambilan posisi pertama itu Pak Sofyan yang melakukan, ya. Kalau arahnya benar maka berikutnya EA akan mengikuti mengambil posisi berikutnya. Setelah berbatu ya. Kalau ambil posisi pertamanya salah maka EA-nya posisi balik, ya. Dia akan ngambil terus, dianggap benar, kalau mungkin trennya berbalik dia akan close. Pola tradingnya seperti itu. Artinya cara kerjanya kurang lebih seperti itu, ya. Semi otomatis lah. Jadi kalau saya sering mengilustrasikan seperti seorang pilot bawa pesawat lah ya. Kalau pesawat dari parkir terus mungkin buat itu pada saat take off pun mungkin masih manual, nanti di ketinggian mungkin 33.000 kaki baru autopilot gitu ya. Walaupun terus tetap akan dipantau oleh pilotnya itu sendiri, ya. Terus kalau untuk tim trader, informasi yang saya dapatkan sekarang itu Pak Sofyan itu didampingi oleh 9 orang timnya beliau. Jadi beliau adalah kepala tradernya yang dibantu oleh 9 orang. Jawabannya seperti itu. Ya. Kita Ada lagi mau ada waktu Atas GK Invest. GK Invest itu broker lokal ya. Jadi beda.
Kalau untuk GK Invest kita kurang Tahu punya juga ya. informasi. Oke. Untuk rate broker seperti apa? Rating broker ya? Rating broker coba saya share. Ini kelihatan? Rate broker mungkin ini Ci, depo sama WD bedanya berapa gitu. Oh iya, mungkin itu yang dimaksud barangkali ya. Oh, depo sama WD itu floating rate sesuai dengan yang di. Jadi WD-nya juga beda 200-300 perak sih dari rate deposit. Pertanyaan berikutnya, bisa melihat tidak tradingnya. Saya Evi, member baru dari Bu Evi. Bisa terlihat tradingnya? SUP-L-nya sudah jadi belum, Bu? Ya, jadi kalau untuk trading tidak bisa, artinya begini, kita tidak memantaunya di MetaTrader, tapi kita memantaunya di Pump Investor, ya. Nah, kenapa kita tidak bisa monitor di MetaTrader? Karena salah satu alurnya adalah pada saat kita deposit ke broker, ya. Kalau kita berorientasi trading sendiri, langkah berikutnya adalah tinggal mendownload MetaTrader. Setelah itu kita bisa pasti trading sendiri. Nah, tapi karena kita trading, langkah berikutnya bukan kita mendownload MetaTrader, tetapi kita membuka akun PAM, ya, additional account. Nah, saldo kita yang ada di akun standar tadi kita kirim ke PAM. PAM itulah yang dilingkan ke trader. Sehingga kalau saldonya dikirim dari akun standar ke PAM, maka saldo di akun standar itu 0. Kalau saldonya 0 kan tentu tidak ada yang bisa kita monitor. Kita monitornya adalah di PAM Investor. Di situ kita melihat hasil profit atau loss atau reportnya, itu yang kita lihat setiap hari atau setiap saat. WFI. Iya. Pertanyaannya harga. Mau menanya hitungan hasil trading, apakah L50 ini compound atau tidak? Terus misalnya setelah kita WD yang ditradingkan, apakah net deposit atau balance terakhir? Gimana, Ya, langsung aja saya jawab. Sistemnya compound atau auto compound. Jadi yang dianggap modal kita untuk ditradingkan itu adalah balance terakhirnya. Ya, kalau seandainya hari ini profit, terus besok ada bagi hasilnya, ya berarti besok modalnya adalah modal kita yang hari ini ditambah dengan profit, ya itulah balance. Itulah yang menjadi modal berikutnya dan begitu seterusnya. Terus kalau seandainya katakanlah kita melakukan WD, ya yang menjadi acuan adalah balance terakhirnya, bukan net deposit. Karena kenapa? Karena kalau di pembukuannya Vantage itu kalau kita melakukan WD yang berkurang ya. Bahkan juga ada beberapa akun-akun yang telah katakanlah profitnya lebih dari 100%, dia telah melakukan WD sesuai dengan modal awal sehingga net depositnya 0. Tetapi tetap saja balance-nya itu yang tetap ditradingkan. Seperti itu jawabannya. Oke, makasih Pak. Lalu dari Pak Lau, berarti sistem martingale ya? Sistem martingale bukan Pak? Kalau untuk teknis trading, ya
mungkin nanti kita minta waktu dengan Pak Yayan untuk lebih jauh ya. Tapi kalau kita Zoom bersama ya dengan Pak Ari, dengan Ciserli dan yang lain ya, bahwa kalau bicara teknis trading ya dia menggunakan segala macam atau teknisnya yang digunakan bermacam-macam. Begitu juga dengan EA yang membantu dia, itu EA-nya juga bervariasi. Ada EA yang digunakan pada slow, itu EA-nya yang dipakai lain lagi. Nanti pada saat pergerakan harga sangat itu EA yang digunakan lain lagi. Jadi ya kombinasi lah seluruhnya. Artinya saya juga tidak bisa menjelaskan dengan detail bagaimana teknis tradingnya gitu ya. Karena bukan saya yang melakukan langsung gitu. Pertanyaan dari Pak Johan, Pak, kapan PAM 1 dan PAM 2 sinkron? Kira-kira ada batas waktunya nggak, Pak? Kalau perkira bahwa kenapa itu kenapa atau di teknis gitu ya, karena equity-nya sangat berbeda ya. PAM 1 itu mungkin di sekitar mendekati atau sekitar 20 jutaan dolar ya. PAM 2 itu di 5 juta ya. Nah, nanti kalau kita punya PAM 2, 3, 4, 5 yang di mana rata-ratanya satu PAM itu equity-nya rata-rata di angka 5 juta dolar, saya rasa itu bisa kembali dalam kondisi sekarang di mana PAM 20 juta, PAM juta seperti itu. Berbeda. Biar nanti tidak terjadi kesalahan perhitungan lot ya, sehingga ditradingkan untuk lebih safety-nya tradingkan satu-satu. Halo, Ciserli. Ini kan kita ini saya boleh ngerokok apa enggak ini? Boleh, Pak, boleh. Boleh, tapi cuman Pertanyaan lagi dari Pak Lau lagi, apakah ada akun investornya yang bisa dilihat dulu? Gimana? Diulangi lagi? Akun investor. Ya, Pak Lau, kita nggak pakai akun investor ya, gitu pakai PAM report, nggak ada MT4-nya. Jadi kita nggak bisa kasih investor password. Itu ada yang kelewatan sih gaya trading. Gaya tradingnya berarti averaging, follow trend. Gimana Ko Ari? Hah? Gimana gaya tradingnya? Averaging, follow mungkin trend. kalau gaya trading, Koari mungkin dapat Ko Ari informasi kan gimana? udah pernah dapat insight. Kan udah pernah berguru atau bagaimana? Udah berguru. Kalau follow trend sih udah pasti follow trend. Soalnya kan dia pakai Renko chart. Kalau averaging itu settingan bot ya, setting EA-nya itu. Tapi nggak tergantung sih, beberapa pips ya, nggak berdekatan dia. Kantor pusat fisik ada di Neodens ya, Pak Tel ya. Lalu ada bagaimana cara depo dan WD? Apakah ada batasan WD, jumlah dan selang waktu WD? Depo kalau pakai virtual account itu kan tergantung dari bank ya, batas limitnya berapa per transaksi itu. $5.000 ya, Shirley ya. Kalau WD nggak ada batasan, WD no limit. Batasnya ya no saldo yang ada di kita, di account kita. Nah, ini ada pertanyaan Siup L, Pak Teddy.
CUPL kita kan diuruskan ya. Kalau informasi terakhir ya gitu. Faktor terlambat kita pengurusan CUPL adalah mulai dari kita awal pertama mengurus sampai kondisi sekarang ya kan isi. Jadi orang-orang tertentu yang dibutuhkan dalam pengurusan itu ada di kantor gitu ya. Mereka sebagian ya bekerja di rumah gitulah ya. Tetapi informasi terakhir yang kita dapat dari konsultannya adalah udah Pak tinggal upload aja lagi, kira-kira seperti itu bunyinya. Mudah-mudahan minggu depan udah selesai. Oke, mantap. Dari Yogi, rating Cici katanya, rating apa ini? Rating broker tadi kayaknya Cici. Iya, rating broker berarti. Rating broker kalau di WikiFX itu 7,2. Boleh dicek Vantage FX. Sama ada artikel yang waktu itu Forex Broker 2021 itu termasuk top 9 ya? Top 7 ya ke 5. Top 7 ya? Lalu from V Jakarta, ada temen ikut nggak invest tapi ujung-ujungnya katanya loss, sampai sekarang nggak ada tanggung jawab juga. Loss? Ini loss gimana ya? Ini kita nggak pernah loss ya? Mungkin harus di clearin lagi. Ini maksudnya ikut yang mana ya? Ikut EA50 atau ikut mana? Terus ada apa lagi? Pak, bisa nggak hasil PAM 1 dibuat tabel masing-masing? Inisiatif dari member-member dari perusahaan itu, seperti yang Pak Yayan bilang, dia itu tidak menargetkan harian. Jadi kalau misalnya trading itu dia, kalau trading manual itu trader itu targetnya per bulan gitu. Nah, seperti yang Pak Yayan bilang, target dia itu adalah 20-50%. Gitu. Nah, ini kalau biasanya suka bikin CCL ini, mungkin nanti bisa dikasih ya, PAM 1, PAM 2, PAM 3 gitu ya. Tapi pesan dari Pak Yayan sih kemarin terakhir, minggu depan itu udah mulai disamakan gitu, disamain. Ya tapi memang nggak bisa sama-sama persis ya, mendekati lah. Apli kapan mulai itu tadi udah jelasin. Apakah dijamin tidak sampai MC atau nggak bakal MC selamanya? Kalau menurut kalau dilihat dari data analis ya, selama ini dari bulan Maret sampai hari ini itu dia punya minus itu nggak pernah lebih dari 5% itu ya. Jarang sekali. Satu entry itu satu entry itu 4% yang paling iya, biasa, jeleknya. betul. Minusnya Jadi jauh itu sih ke MC. 0,4%. Nah, iya betul. Nah, lalu juga kan nah itu kelebihan akun PAM itu ya itu ketahanan dana kita itu berjemaah. Jadi dengan modal minim tapi kekuatan dananya itu dari seluruh total equity yang ada di master PAM tersebut. Jadi ya kemungkinannya kecil sih MC ya. Bedanya PAM 1, 2, 3. Oke, jadi gini. Vantage itu ternyata membatasi jumlah equity yang ada di akun PAM Master. Jadi kemarin PAM 1 itu ada sampai hampir 20 juta. 20 juta itu udah over capacity. Jadi disuruh buat PAM 2. PAM 2 dan sekarang ada PAM 3. Karena nanti di setiap PAM Master itu maksimal limitnya adalah 5 juta dolar. Gitu. Oke, lalu mungkin perlu jelaskan PAM apa Pak? Masih newbie. Nah, ini dia nih. Si Shirley bisa jelasin nggak? Yang mana? PAM ini apa gitu? PAM itu singkatan dari Percentage Allocation Management Module. Ini kayak kita punya perusahaan sahamnya banyak gitu. Lalu
si A sahamnya 20%, si B sahamnya 10%, dan seterusnya. Dan begitu profit kita langsung bagi sesuai dengan presentasi saham masing-masing. Itu sih. Boleh saya tambahkan untuk Ya, boleh, PAM Pak. ya Pak Ciserli ya. PAM itu adalah sebuah modul yang disiapkan untuk menggabungkan banyak equity. Ciserli deposit 1.000, Koaris yang lain ada yang 1.000. Hingga manajer sebuah equity yang katakanlah 500.000. Nah, yang 500.000 inilah yang ditradingkan oleh trader, ya pada saat mendapatkan profit, itu yang di-share sesuai dengan modal awal masing-masing dan sesuai dengan profit sharingnya masing-masing. Nah, saya sering mengilustrasikan untuk PAM ini seperti sapu lidi, ya. Kalau kita untuk patahkan sapu lidi itu susah. Kenapa? Karena ya, itu juga dengan PAM. PAM itu gabung. Kalau saya jelang sih, saya tidak. Tapi PAM menjadi sehingga apa yang akan terjadi secara personal akan pada hari itu tidak, karena dengan itu PAM. Oh, jadi bukan di satu akun yang pas yang Sofyan itu, bukan ya? Kalau dianya di PAM Manager ya, tetapi di manager itu juga ada nomor-nomor dan memiliki equity sendiri, tetapi dia satu equity kalah $500.000 seperti itu. Jadi nanti tetap kita withdraw dari Vantage gitu. Apa dari mana, Pak? Kalau kita itu withdraw ya. Pertama kita dulu dari PAM store biasa kita lihat setiap hari, karena kan ada menunya withdraw, terus deposit dan report ya. Kita klik, nanti di approve dulu oleh manager atau ya akun standarnya ya. Setelah masuk akun baru kita withdrawal ke rekening. Jadi kita melakukan withdraw itu 2 langkah atau 2 kali. Begitu juga kalau kita deposit itu juga. Pertama kita deposit ke katakanlah ke akun standar maupun ke PAM. Setelah itu linkkan, kita investkan lagi ke katakanlah dapur tradingnya, kira-kira seperti itu. Dan itu juga membutuhkan approve dari PAM manager itu sendiri. Sebab kenapa? Alur uang yang masuk atau alur uang saldo yang masuk itu dia harus menguasai 100%. Dia tidak ada tiba-tiba ada saldo yang masuk, tiba-tiba ada yang saldo yang keluar, dia tidak bisa begitu. 100% dia harus kuasai. Sebab kenapa? Ini kita bicara trading. Bicara trading kita bicara equity. Bicara equity kita bicara lot. Jadi semuanya harus dalam pengetahuannya dia, angka-angkanya dia harus tahu persis. Itulah kenapa setiap kali kita melakukan deposit maupun withdrawal harus dengan sepengetahuan PAM manager tersebut. Terima kasih, Pak. Siapa? Ya. Oke, lanjut mana ya chatnya? Oke, apakah ini jangka panjang, Master? Maksudnya gimana ya? Bisnisnya jangka panjang ya? Ya, maksudnya panjang nggak? Oke, kalau kita bicara jangka panjang begini, ini ada 2 pekerjaan, satu MLM, satu trading. Ya, kalau kita bicara MLM, berarti kita bicara marketing plan. Ya, kalau MLM itu prinsipnya sederhana saja, ada omset, ada bonus. Tidak ada omset, tidak ada bonus. Jadi
tidak ada beban di MLM itu, ya, karena dia ada omset. Kalau tidak ada omset berarti tidak ada bonus yang harus dibayarkan. Kalaupun ada omset, maka ya total bonus yang dibayarkan itu hanya dengan total payout 60%. Berarti 40%-nya adalah keuntungan perusahaan. Artinya apa? Secara MLM dia pasti jangka panjang, ya, karena tidak ada beban yang mengikuti katakanlah ROI atau dividen. Tidak ada di MLM itu, ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa secara MLM-nya ini panjang. Berikut kita bicara trading, ya. Kita bicara trading bahwa ya yang menentukan adalah hasil tradingnya. Kalau hasilnya tradingnya bagus terus ya berarti dia panjang. Ya, kalau hasil tradingnya suatu ketika tidak memuaskan ya Bapak Ibu silakan aja WD. Nah, kenapa? Itu uang Bapak Ibu sendiri-sendiri. Ya, kalau puas dengan hasilnya silakan lanjut. Kalau tidak puas WD saja. Simple. Ya, jadi tidak ada paksaan, tidak ada apa-apa di sini. Tetapi kita juga mengacu kepada apa yang ada ya selama ini hasilnya cukup memuaskan ya kita lanjut terus gitu. Kira-kira seperti itu kalau kita bicara panjangnya. Betul. Mantap Pak Teddy. Oke, kemarin ini dari Pak Adrianto. Kemarin saya sempat chat di website mengenai rate kurs USD, disebutkan kalau EA50 depo 15, WD 14, sedangkan di broker pakai floater market. Oke, jadi gini, di EA50 itu kan untuk MLM-nya ya, jaringan. Jadi kalau untuk beli robotnya itu 15.000 betul, WD bonus itu 13.000 Pak ya. Nah, kalau di broker itu mengikuti kurs yang berlaku. Misalnya kita depo kurs hari itu 14.350 di exchangernya. Ya, itu yang rate yang kita pakai. Besoknya naik 100 ya, besoknya kita depo ya naik 100 gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya kita WD. Kalau WD itu biasa yang sudah pernah WD itu selisih rate kursnya itu mengikuti kurs exchanger ya. Jadi bedanya depo dan WD sekitar 100 sampai 250 perak per dolar. Oke. Lalu nomor 1 kalau WD semua profit dan modal apa robot hangus atau bisa masukkan modal lagi setelah beberapa hari. Oke. Jadi kita setelah beli lisensi robot pertama itu untuk selamanya. Jadi sekali beli untuk selamanya. Walaupun kita besoknya WD all itu kita bisa. Tapi kalau misalnya kita sudah punya jaringan, punya downline, kalau kita WD semua, itu nanti kita nggak dapat bonus generasi. Ya, karena bonus generasi itu kan dari sharing profit ya. Jadi kita harus menyisakan depo tradingnya itu menyisakan sesuai dengan nilai paket robot yang kita beli. Misalnya kita beli paket robot yang $100. Kita harus menyisakan tetap $100 untuk tetap bisa menikmati bonus generasi tersebut. Oke. Dari Samuel Hans. Maksimal loss dalam sehari apakah ada dibatasi? Oke. Mengenai risk management itu Pak Yayan itu sudah punya strategi. Dan kalau dibilang maksimal loss itu nggak ada maksimal loss ya, biasanya sih loss yang sudah terjadi itu setiap entry itu di bawah 1%. Oke. Lalu Pak Yogi lagi, apakah sering maintenance webnya seperti sebelah? Maintenance web kita nggak sering, cuman kemarin memang karena pumpnya overload dan mungkin ada sedikit problem, jadi kita ada maintenance 1 hari ya kemarin Niki ya. Itu selama iya, tapi 4 di bulan weekend cuma juga sekali sih. kemarin doang. Cuma weekend. Weekend dan di vintage. Weekend dan di kalau vintage. Betul, iya Pak. kalau maintenance pasti Betul. di weekend rata-rata. Betul. Kita nggak pernah maintenance di weekday ya. Nggak Betul. pernah. Segala juga overload di vintage, bukan di 50 gitu loh. Bukan, betul. Jadi kalau saya lihat di vintage ini mungkin mereka nggak nyangka setelah kita join nih omsetnya meledak gitu. Jadi mereka apa sih kalau aku lihat gitu. Nah ini ada yang nanya juga nih, apakah pernah ada kendala saat ini? Saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman ya teman-teman ya.
Kalau WD itu harus dengan banknya. Kalau Indonesia itu BCA, Mandiri, BRI, dan BRI aja. Jadi selain itu pasti akan di reject. Kayak gitu sih teman-teman. Untuk menghindari di reject, tolong pakai 4 bank itu aja dulu. Kemarin ada yang pakai CMB Niaga, ada yang tolak-tolak gitu. Itu bukan kendala ya teman-teman ya. Oke, di Surabaya kapan ada kantornya Pak? Ada rencana nggak Pak Surabaya? Surabaya Untuk kantor itu gini, kita sudah ada beberapa kota yang ada kantornya. Pertama di Medan sudah ada, ya. Terus di Makassar juga sudah ada. Untuk kantor, karena kita ini MLM itu mungkin secara karakternya agak mirip dengan stokis ya, kalau di MLM. Untuk buka kantor itu syaratnya tidak sulit, ya. Yang pertama itu ada tempat, ya, mungkin bentuknya ruko, boleh bertingkat atau tidak. Kalau untuk ukurannya saya agak lupa ya. Kalau nggak salah 7x15 lah gitu ya. Nah, langkah pertama itu deposit atau beli $10.000. Nanti akan dapat selisih 1.500. Dan untuk fasilitas katakanlah interior nanti akan dibantu oleh kita akan bantu. Jadi seperti itu untuk kantor perwakilan atau cabang atau stokisnya di EA50. Mudah-mudahan nanti di Surabaya akan ada saja yang berniat untuk itu gitu ya. Kita tunggu aja. Oke. Oh, yang Ibu V ini awalnya trading manual melalui GK Invest. Ya beda GK Tapi kita nggak tahu Invest. iya. Sekarang posisi floating drawdown-nya berapa ya? Itu yang seperti udah kita sampaikan, setiap kali ada closing loss itu nggak lebih dari 1% ya. Gitu. Ini Pak Riki nanya, mau tanya garansi asuransi apabila kemungkinan MC. Ada asuransi, kita sih nggak ada asuransi ya Pak Teddy untuk MC. Kalau untuk jadi yang ada asuransi itu adalah ini kita tahunya belakangan ya. Belakangan tahu ternyata Vantage itu setiap tahun tuh mengasuransikan seluruh nasabahnya ya. Nah, itu setiap tahun. Jadi Vantage bayar $100.000 per Nah, kenapa dia lakukan seperti itu? Bahwa sendiri kan juga broker. Broker itu kan perantara, ya. Dia terima uang kita, terus dia belanjakan ke market. Apa yang terjadi setelah itu juga 100% mungkin juga tidak dalam kekuasaan mereka 100% apa yang akan terjadi ke depan. Sehingga dia mengasuransikan seluruh nasabahnya. Ya, itu dilakukan setiap tahun. Nah, kalau untuk MC ini perdagangan, ya. Jadi tidak ada orang berdagang itu kalau rugi ada asuransi yang bayar, itu tidak ada. Ya. Banyak orang buka toko, buka kios di pasar, kalau rugi terus ada asuransi yang bayar, itu enggak ada. Tapi kalau seandainya pasarnya itu terbakar, ada asuransi yang mengcover. Jadi tidak ada di sini untuk asuransi untuk loss, ya. Tapi kalau seandainya Vantage gagal bayar, itu ada asuransinya. Penjelasannya seperti itu. Oke, Pak Al-Hadi, ada beberapa klien di luar negeri nih, di India ke Australia. Kalau yang Australia sih udah pasti nggak bisa, karena dia beda leverage ya Pak ya. Sebetulnya ada beberapa list yang negara yang bisa, sebeberapa doang sih ya. Itu bisa diminta ke upline-nya nanti. Tapi kedepannya Pak Teddy yang mengenai Eropa gimana Pak Teddy? Sudah ada
progres atau gimana Pak? Kita sudah ada progres untuk broker yang khusus nanti untuk member-member yang ada di luar Indonesia, ya. Mudah-mudahan gitu ya, karena beri waktu oleh Pentes sampai 30, masih ada beberapa waktu lah gitu ya. Menjelang tanggal 31 itu kita harapkan semuanya sudah ready lah. Sudah ada kok. Tuh kalau WNA. Dan juga untuk melakukan WD bonus itu juga bisa melakukan WD melalui kripto untuk WNA gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, berarti PAM ini apakah sederhana dengan titip dana? PAM ini adalah sesederhana dengan titip dana. Cicerli gimana Cicerli ini? Titip dana ya? Gini, bukan titip dana sih sebenarnya, itu titip trading, titip ditradingkan. Kalau dananya tetap masing-masing di akun kita dan Pak Manager tidak bisa withdraw dana kita. Betul. Dan kalau withdraw di Vantage pun harus sesuai namanya dengan yang KTP Mas SIM. Kalau nomor rekeningnya beda nama nggak bakalan di WD, nggak bakalan bisa masuk. Gitu. Lalu Pak Hermawan dengan menambahnya margin, lotnya pasti dinaikkan supaya income harian bisa besar. Jadi sebenarnya sama saja, betul tidak konsepnya. Menambahnya margin, lotnya pasti dinaikkan. Iya betul. Dengan bertambahnya equity lotnya otomatis harus dinaikkan. Betul ya Ci ya? Iya, otomatis. Makanya auto compound juga. Oke Pak Hermawan, kita nggak bisa lihat di open di harga berapa, nggak bisa. Jadi yang bisa kita lihat cuma waktu open kapan, close-nya kapan, dan profitnya berapa. Pertanyaan dari Pak Samuel, apakah mungkin jika kita request withdrawal oleh Pak Yayan atau yang memegang equity tidak meng-approve dana tersebut sehingga tidak bisa di-withdraw? Gimana Pak Teddy? Bisa nggak di-approve? Jadi kan begini, gitu ya. Sebetulnya tidak ada hak PAM manager untuk memperlambat atau tidak melakukan approve, ya. Itu kan dana masing-masing nasabah. Jadi tidak ada artinya begini, setiap WD pasti di approve, ya. Dan kebetulan jumlah nasabah atau jumlah member ini sangat banyak, katakanlah ribuan, sehingga tidak ada yang terlalu dominan, ya. 10 juta tuh seandainya ada satu orang yang punya 10 juta, kalau dia WD 10 juta ya mungkin ya ditahan dulu, mungkin masih terjadi plotting atau trading. Tapi kalau yang terjadi saat ini kan dari 20 juta equity yang melakukan WD, kalau 1.000, 10.000, 20.000 itu sama sekali tidak mengganggu trading lah. Jadi semuanya pasti di approve dengan cepat gitu. Tidak perlu menunggu floatingnya selesai. Mungkin di tim saya juga ada yang WD $240.000 juga cepet nggak ditahan. Saya juga. Robot bisa 60.000 langsung masuk di approve. Selanjutnya ya, robot bisa upgrade, bisa, tapi tidak bisa nambah selisih, jadi harus beli baru. Misalnya kita robot yang sekarang 100, lalu kita mau beli robot yang 1.000, jadi bukannya nambah 900, tapi tetap harus bayar 1.000. Oke lanjut, kira-kira kenapa ya Pak profit bulanan Maret Juli terus mengalami penurunan walaupun masih di range 25%? Oke, ini mungkin
Jadi gini, profit bulan Juni yang turun ya. Profit bulan Juni itu turun karena kemarin sempat pam satunya itu terlalu overload dan karena mainnya itu kan lotnya pasti besar sekali, jadi ada entry yang nggak ketarik sama LP-nya gitu. Nah, bukannya, dan juga sebenarnya market bulan Juni Juli itu paling jelek ya Ci ya. Iya benar. Iya, Juni, Juli, Agustus. Cuma dia di tetangga-tetangga yang lain pun begitu. Banyak kena MC kemarin. Oke, hai. Bisa diterangkan tentang MLM ini kalau cuma ada satu DL, apakah membaca profit sharing dari DL, apakah itu pemanen selama DL atau Oke. Jadi gini, kalaupun cuma satu DL, itu kita tetap mendapatkan profit sharing. Selama downline tersebut adalah direct sponsornya kita. Dan itu permanen, setiap minggu itu profit sharing dibagikan setiap hari Senin. Gitu ya. Jadi yang generasi pertama itu 20%, generasi kedua 15%, generasi ketiga sampai ke-7 itu 5%. Gitu. Itu setiap Senin, pasti. Selama ada profit, pasti kita dapat. Gitu. Lanjut, Ci. Halo, Ci. Halo. Hilang nih. Oke, lanjut. Halo. Halo. Oke, Ci, sharingnya lagi kemana nih? Oh. Nah, jadi kalau tadi sampai mana kok? Kalau punya satu downline tetap dapat, pokoknya intinya di sini kita tetap dapat bonus generasi dari yang kita sponsorin, plus di bawah-bawahnya kalau dia berkembang, dia pun satu downline, satu jalur tetap dapat ya. Betul. Terus tadi ada pertanyaan apa nih? Tadi nyambungan ya, yang tadi aku bilang dari 4 bank itu, Bank BCA, Mandiri, BNI, BRI, kalau untuk WD, jadi itu akan meminimalisir kendala gitu. Dan kalau klik WD sih cukup satu kali aja ya teman-teman. Betul, jangan diulang-ulang. Jadi kemarin WD itu saya selama sendiri yang ini sih, banyak. selama ini kendala WD nggak ada sama sekali WD. Tapi waktu pertama kali saya melakukan WD di Vantage, saya juga karena waktu kemarin tuh waktu saya ngeklik balik lagi ke homepage, saya ngeklik sampai 3 kali. Nah kalau kayak gitu 30 sekali, yang 2 di reject gitu, jadi nggak usah kaget teman. Nah, jadi kalau WD itu hari ini kita WD, Vantage itu prosedurnya sebetulnya 3 kali 24 jam paling lama. Betul, maksimal 3 kali 24 jam. Tapi biasanya sih nggak nyampe 24 jam ya. Iya. Lalu WD pakai USDT nggak bisa, kecuali depositnya pakai USDT juga. Betul. Ya. Kalau deposit pakai kartu kredit, itu nanti WD-nya baliknya ke kartu kredit juga. Pokoknya dari depo yang gimana ya WD-nya ke situ gitu. Dan kalau untuk kripto biasanya itu untuk orang di luar negeri ya kok ya. Orang kita belum bisa. Apaan? Kalau untuk depo sama WD kripto. Bisa. Bisa. Udah bisa, tapi deponya mesti USDT juga. Satu arah. Kalau kartu kredit misalnya kita depo 5.000 dan kita kan udah dapat profit, kita WD. Misalnya WD-nya 7.000. Nah, yang 5.000 balik ke kartu kredit, yang 2.000-nya masuk ke rekening bank. Oh gitu. Iya, semua harus satu arah. Dan nggak bisa dicicil juga kartu kreditnya. Kalau gesek 5.000, balik 5.000 langsung. Nggak boleh 1.000 gitu. Oh gitu, oke. Ya. Kalau untuk kartu kredit saya juga belum tahu nih, karena nggak pernah pakai. Itu pertanyaan berikutnya apa tadi? Berarti kalau pakai 4 bank yang disebutkan tidak akan terjadi kendala. 4 bank yang disebutkan sama siapa ya? Itu yang tadi saya sebutin. BCA, BRI, BNI, Mandiri.
Oh, sebetulnya Seharusnya nggak enggak ada ya. kendala. Ya, dan harus Apa nama aja yang bisa. sesuai sama yang pemilik akun ya teman-teman. Jangan Betul. sampai nanti deponya pakai nama suami, ya itu nggak bisa. Betul, Gitu, WD-nya pakai nama istri nggak boleh ya. Pokoknya nama pemilik akun harus. betul. KTP sesuai KTP yang daftarkan. Untuk MLM sistem binary betul. Jadi ada apa namanya, ada bonus sponsor 10% dari harga paket robot, lalu ada bonus pring ya, apabila terjadi omset kiri kanan itu akan mendapatkan bonus pairing 5%. Oke, kalau trading Pak Manuel, Pak Yayan, maaf kalau Pak Halangan tidak bisa trading gimana? Pas, tapi dia tetap trading dan hasilnya tetap oke. Jadi Pak Yayan itu tradingnya kan pakai buy limit, sell limit ya, dan juga melalui chat ya. Waktu itu dia belum ada asisten. Kalau sekarang dia sudah ada asistennya untuk melihat chart. Jadi lebih mudah pekerjaan dia gitu. Bisa dibantu jelasin detail keuntungan bisnis, termasuk kehitungan keuntungan dan syaratnya. Pak Tio Ferdi mungkin kalau untuk teknis MLM-nya nanti Sponsor ya, bisa hubungi Hubungi sponsornya sponsor aja. ya. Robot bisa upgrade. Oke, berikutnya. Bila pemilik akun meninggal, apakah akun tersebut dapat diwariskan ke anak? Ini kalau Bisa. dari Vantage bisa nggak ya? Belum pernah Bisa, nanya sih. tapi caranya gini sih. Kalau saya bilang, kalau untuk diwariskan itu makanya kita harus terbuka sama anak ya teman-teman. Apalagi kalau yang sudah berusia lanjut, ya bukannya ini ya, jangan tersinggung. Jadi Oh, tolong bisa. dikasih juga ini dia password segala macamnya ke anak juga, jadi supaya tahu gitu loh maksudnya. Ya, yang penting ada kakak, Iya. Ya. Kalau robot, cara upgrade-nya dengan bayar full untuk paket yang lain, apakah berarti kita punya 2 akun atau tetap satu akun yang terbaru aja? Jadi yang berlaku itu pasti paket yang lebih tinggi dari paket sebelumnya. Gitu. Trading floatingnya berapa lama sampai overnight? Yes. Tradingnya itu floatingnya kadang ada 1-2 entry itu yang mungkin beliau melakukan hedging atau locking ya. Itu Jadi beberapa hari, ada beberapa hari sih, lebih dari 1 hari pernah saya lihat. Bisa, tapi nggak banyak, entry-nya paling 1-2 aja. Nah, pas di close pun pasti posisinya jadi profit gitu. Jarang sekali yang loss, jarang sekali. Ada yang loss juga, tapi nggak lebih dari 1%. Rata-rata lossnya kecil-kecil kok, 0,2, 0,4 gitu-gitu lah. Iya, bisa dilihat di reportnya kok. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Dilanjut aja, nak. Iya, udah stop nih ya berarti pertanyaannya. Ini udah dijawab tadi kan. Ibu Margarita tadi udah dijawab. Tarik daily report-nya di mana? Itu di akun PAM Investor, nanti klik aja report. Ya, terus pilih tanggalnya yang mau diinginkan, ya nanti muncul. Untuk equity PAM 1 over, ya bisa untuk top up, nanti sebagian top up-nya akan masuk ke PAM 2. Pengen belajar trading sama Pak Yayan bisa. Pak Yayan juga Pak Yayan juga welcome untuk belajar trading. Ini equity PAM 1 kalau overload katanya. Gimana, masih bisa top up? Nggak bisa, top up-nya masuk ke PAM 2 atau PAM 3 masih kosong. Enggak, tetap PAM 1. Duh, kemarin katanya begitu. Enggak, kalau top up tetap ke akun kita di PAM 1 tetap PAM 1. PAM 2 kan buat yang ber-19 Juli ke atas sampai hari ini. Kalau daftar baru masuk ke PAM 3. Atau top up, bukan top up. Berarti atau upgrade ya. Kalau upgrade masuk ke PAM 2 bisa ya. Upgrade juga tetap PAM 1. Kalau asalnya PAM 1. Intinya nggak boleh pindah-pindah ya teman-teman sekarang. PAM 1, 2, 3. Pokoknya tetap lagi PAM 1. Intinya mau ke PAM 3 beli robot baru. Iya. Berarti ini tetap di PAM 1 ya. Ini apa nih? Oh, Ibu Margarita itu tadi bilang kan Pak Yayan jatuh sakit, tradingnya berhenti. Enggak sih, ada timnya kita.
orang ya Pak Teddy ya, kalau nggak salah timnya Pak Yayan. Ya, ada 9 orang, Bu. Jadi maksudnya ada yang backup gitu ya, kalau Pak Yayan amit-amit sakit. Ada. Kemarin tuh saya diliatin fotonya, panjang banget monitornya, ya kan, sekeliling rumah. Gimana sekeliling rumah. Di Ya foto dong, intinya sekarang Pak. tugas kita adalah mendukung doa Pak Yayan sehat dan tim. Iya. Ya, nanti saya forward fotonya. Iya, forward fotonya. Pak, kemarin saya bantu teman saya Depok pakai Mandiri saya karena dia tidak bisa transfer karena Bank Mandiri Syariah tidak ada pilihan iPay. Jadi nanti kalau teman saya WD masuknya ke rekening saya atau ke teman saya ya, ke temennya dong yang punya Temennya. akun. Apakah bukti alamat bisa pakai KTP? Emang harus pakai KTP? Nanti bukti pendukungnya itu SIM atau password. Bukti alamat bukan KTP. Pakai Iya, emang SIM KTP aja. kan? Kan, bukti itu bukti ID. Kalau Oh, bukti iya alamat, kan itu ada sih ya. Pakai SIM, SIM SIM. atau password atau kakak ya. iya. Atau tagihan bulanan. Nah itu mana nih, upgrade bukannya sama dengan beli robot baru juga. Iya betul, tapi kan kadang kalau titik kita masih kecil ternyata berkembang, kita mau upgrade juga boleh gitu. Ini apa nih, ROM number 1. Oke. Flash itu maksudnya apa ya? Flash itu kalau tergantung dari ininya ya, tergantung dari lisensi yang kita ambil. Misal contoh lisensinya itu kita ngambil pertama yang $50, berarti kan flashnya sehari itu $50. Itu biasanya si pairing bonusnya itu flash. Contoh misalkan kiri 1000, berarti kan udah 50 tuh. Kalau yang ininya 1500 ya angus sisanya gitu teman-teman kalau flash. Ini apa nih? Jadi kalau di PAM 3 equity lebih kecil, profit juga bakal beda dengan PAM 1 dan 2, bisa jadi. PAM 1 sampai 3 kita bisa pilih ya, apa sama profitnya atau bisa beda. Bisa beda profitnya. PAM 1 dan 3 itu nggak bisa pilih, tergantung dari tanggal kita join ya. Oke. Kenapa performance PAM 1, PAM 2, dan PAM 3 bisa berbeda? Karena masih manual nih, Ibu. Masih ditradingkan manual sama Pak Yayan, karena equity-nya agak jomplang gitu. Tapi Pak Yayan bilang mulai minggu depan Akan coba disamain ya. akan sama. Mm-mm. Hasil akhirnya per bulan akan mirip-mirip. Betul. Nggak akan jomplang lah ya intinya. Nih dari Pak Johan nih, tadi kan dibilang PAM 1 kecil profitnya karena open trading tidak diserap LP. Kemungkinan ke depan kejadian lagi nggak karena equity-nya bertambah? Gimana Pak? Enggak. Lagi karena Udah dibagi-bagi ya kita? kalau saya enggak salah, minggu ini PAM 1 yang lebih besar hasilnya. Benar nggak, Ci? Iya. Betul. Ya, betul. Ini kenapa nih? Dari Pak Aris nih, Pak, kenapa bonus selalu hari Senin pencairannya enggak real time? Karena kalau real time nanti bingung ya tiap ada WD gitu. Supaya lebih gampang aja kali. Supaya Itu bonus digabungin, apa digabungin. bonus? Nah, kalau generasi, bonus yang lain real time. Iya, kalau bonus sponsor, bonus pairing itu real time. Generasi digabungin di hari Senin. Itu dari hari Senin sampai Jumat 2 minggu yang lalunya ya, berarti ya hitungannya bukan minggu kemarin ya. Enggak. Soalnya sampai Jumat. Langsung kok. Gimana Pak tadi? Pas hitungan bonus generasi kemarin kata Bapak, itu ya? Bukan Jumat yang sebelumnya kan, jadi Jumat sebelumnya lagi kan? Jumat yang sebelumnya. Jumat Iya. yang sebelumnya. Jadi 2 minggu yang lalunya, bukan yang minggu kemarin ya gitu. Jumat ke Kamis kali Pak. Maksudnya. Atau Jumat. Enggak, maksudnya yang Senin ini cair adalah bukan Senin sampai Jumat yang kemarinnya, tapi yang 2 minggunya. Gitu. Jadi ada selisih 1 minggu, teman-teman. Kemarin aku sempat nanya sih sama Pak Teddy. Ya, jadi kemarin itu pada saat dia ambil alih perhitungan bonus generasi oleh IT, ya, akhirnya yang lebih akurat cara perhitungannya adalah itu minggu yang lalunya.
bukan minggu yang Jadi ada kemarin. jeda gitu. Ada jedanya. Tapi kalau misalnya kita posisinya saat ini noted, tetap nggak dibayarkan teman-teman. Ya, Gitu. betul. Flash itu hitung dari pairing